Oh, tes tes. Oke. Oke, pertama sebelumnya perkenalan, nama aku Soraya. Di sini aku mau jelasin dikit tentang jawaban-jawaban aku. Yang pertama itu ada si redundancy. Redundancy intinya dia bisa dilihat di contoh ini, itu tuh buat path baru gitu. Jadi kayak intinya di satu network ini nggak cuman dari A ke B cuma ada satu path, tapi ada beberapa path lain yang misalkan path satu ini nggak berfungsi bisa lewat sana gitu. Kayak gitu. Terus ada spanning tree protocol, intinya itu spanning tree itu intinya tuh uh, dia tuh bertujuan mana ya? Dia tuh intinya tujuannya untuk biar tadi yang redundancy ini, kan ini banyak path ya, jadi kayak ada kemungkinan bakal ngeloop, dan STP ini dia berfungsi agar tidak bakal terjadi looping tersebut. Ini itu caranya dengan kayak nge-assign each port uh, ke suatu rule gitu, dan rule-nya itu ada tadi ya ada root port, ada designated port, non designated port, sama disabled port. Pokoknya ada penjelasan masing-masing juga. Terus selanjutnya ada ini tuh rules, uh, yang maksudnya tuh gimana sih, kayak apa ya, gimana dia bakal nge-assign si port-port ini. Nah, pertama itu pemilihan root bridge itu biasanya di bridge ID yang paling rendah gitu. Terus habis itu pemilihan root port itu biasanya kayak itu tuh nggak biasanya, emang harus pada switch pada port yang di bukan yang di root, yang bukan root switch, yang kayak pokoknya ini mana ya, misalkan nih, nah ini misalkan root port, dia tuh ini kan root port berarti ini root switchnya, ini ya root switch, ya Allah, wait, ini tuh root portnya, sorry, root portnya. Jadi kayak itu tuh port dari switch non root itu yang paling dekat sama switch portnya gitu mungkin. Terus habis itu next ada pemilihan designated port, itu untuk kayak kalau di antara yang bukan selain kayak ke root port gitu lah ya. Designated port itu kayak ini misalkan ini pilih salah satu portnya, dan itu tuh artinya yang designated port. Itu biasanya pemilihannya itu um, uh, pokoknya jalur yang terbaik. Terus ada pemblokiran non-designated port, port yang bukan root atau designated port akan diblokir, sama terakhir ada convergency dan recovery, di mana jika terjadi perubahan dalam jaringan, itu tuh bakal kayak keulang lagi nih aturannya, karena kemungkinan kan nanti ada bridge ID yang baru yang, dan aturannya itu bakal ulang lagi gitu lah intinya. Gitu. Oke, next ada wait, BPD BPD guard, intinya itu kayak dia tuh em, kayak digunakan untuk melindungi port access, yang dimana kalau misalkan ada semacam ada kayak BPDU yang nge-warn bahwa ada sesuatu hal yang janggal gitulah ya ke di port tersebut, nanti bakal langsung di disable port itu gitu, kayak langsung di error disable, kayak bener-bener langsung di-cut gitu. Jadi kayak nggak ada mencegah kemungkinan terjadi loop atau perubahan topologi pada topologi STP akibat koneksi switch yang tidak sah. Jadi BPD Guard itu membantu menjaga stabilitas dan keamanan jaringan gitu intinya. Terus selanjutnya ada Ether Channel. Ether Channel itu intinya yang ini nih, Ether Channel. Nah, Ether Channel itu kayak dia tuh pengen buat redundancy tapi nggak mau pakai eh kayak pengen langsung aja gitu antar satu antar dua komponen, dan dia buat redundancy langsung dengan nyambungin beberapa banyak kayak jaringan jaringan gitu, kayak ya udah. Dan satu ether channel ini itu di count as like in di ujung-ujungnya itu kayak satu interface gitu. Jadi itu achieve redundancy tapi nggak sekompleks si STP gitu. Nah, ini kayak kapan make, kapan enggaknya.
Kalau enggaknya itu ketika perangkat atau port yang digunakan tidak mendukung konfigurasi Ether channel sendiri, jika kecepatan dan konfigurasi port yang akan digabungkan tidak konsisten, karena ya itu salah satu aturan dari Ether channel harus konsisten antar portnya gitu. Terus ada pada jaringan kecil dengan beban di mana penggunaan Ether channel justru dapat menambah kompleksitas tanpa manfaat di sini. Terus habis itu disarankan juga, terus habis itu yang disarankan kalau disarankan itu pada jaringan dengan high traffic, topologi jaringan yang membutuhkan latency dan pokoknya itu. Terus habis itu lanjut ada si PAGP sama LACP, intinya dia tuh cara membuat si Ether channel gitu. Kalau PAGP itu pakai desirable atau kalau LACP pakai active passive. Pokoknya di antara harus ada desirable sama harus ada active. Jadi ini tuh desirable sama active tuh yang aktif dalam membentuk si Ether channel tersebut. Oke, lanjut. Terakhir ada kasus, di kasus ini bisa dilihat, dan ini konfigurasi di bawah ini. Mohon maaf buru-buru. Sekian dari saya, terima kasih.